Oke, setelah kita mempelajari tentang berbagai macam bisnis pariwisata dan yang terakhir kemarin kita mempelajari industri pariwisatanya, maka dalam setiap proses apapun, dalam setiap bisnis apapun akan membawa dampak bagi kehidupan sosial budaya, lingkungan maupun secara ekonomi. Nah, di minggu ini, di pertemuan malam hari ini, kita akan membahas tentang dampak pengembangan pariwisata terhadap sektor-sektor tersebut. Dengan kita mempelajari dampak dari pengembangan pariwisata ini, diharapkan nantinya kalian mampu untuk menjelaskan dampak apa saja yang akan terjadi ketika kita membangun bisnis pariwisata dan bagaimana cara kita meminimalisir dampak tersebut sehingga akibatnya tidak terlalu luas atau juga kita bisa mempersiapkan berbagai macam cara atau strategi untuk meminimalisir dampaknya. Pariwisata sendiri adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga akan membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Interaksi yang bersifat akumulatif dan intensif antara wisatawan dengan masyarakat setempat dapat menimbulkan dampak atau perubahan sosial budaya yang bersifat positif maupun negatif. Dampak pariwisata dinilai bersifat negatif apabila menimbulkan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan. Oke, kita mulai dampaknya dari segi ekonomi. Kita mulai dari yang baik-baik dulu, kita pelajari tentang dampak positifnya. Dampak positif untuk pengembangan pariwisata di sektor ekonomi adalah yang pertama, foreign exchange earning atau pendapatan valuta asing. Jadi pengalaman di beberapa negara bahwa kedatangan wisatawan ke sebuah destinasi wisata juga menyebabkan bertumbuhnya bisnis valuta asing untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan selama mereka berwisata. Jadi tidak dapat dibungkiri karena objek pariwisata itu wisatawan bukan hanya dari domestik, tetapi juga ada yang dari mancanegara atau dari negara asing. Maka salah satu dampak positif yang ditimbulkan dari segi ekonomi adalah adanya pendapatan dari bisnis valuta asing, di mana bisnis valuta asing atau penukaran uang asing ini akan sangat membantu bagi wisatawan mancanegara ketika mereka berkunjung ke suatu objek wisata di luar negaranya. Tuh, karena bagaimanapun untuk kehidupan atau untuk menunjang kegiatan pariwisata pasti akan membutuhkan biaya atau membutuhkan uang. Nah, uang kita rupiah tidak mungkin bisa dipakai untuk berkunjung atau untuk mengunjungi wisata di luar negara kita. Jadi, dengan adanya pengembangan pariwisata secara ekonomi, pendapatan dari bisnis valuta asing juga akan secara otomatis ikut berkembang dan mengalami peningkatan. Dampak yang kedua yaitu contribution to government revenues atau kontribusi terhadap pendapatan pemerintah. Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan pemerintah dapat diuraikan menjadi dua, yaitu kontribusi secara langsung dan tidak langsung. Kontribusi secara langsungnya bisa diambil dari pajak-pajak ya. Bisnis pariwisata, para pelaku bisnis juga akan dikenai pajak. Terus untuk kegiatan-kegiatan pariwisata lain pasti juga akan dikenai pajak. Nah, itu masuk di kontribusi langsung, yaitu pungutan pajak yang dikenakan langsung kepada para pelaku bisnis pariwisata. Pendapatan secara tidak langsungnya sama juga dari pajak, tetapi diambil dari wisatawan. Dari barang-barang yang dibeli oleh wisatawan itu biasanya kan juga dikenakan pajak. Nah, itu masuk ke kontribusi pendapatan pemerintah secara tidak langsungnya. Jadi kalau secara langsungnya diambil dari pendapatan diambil dari pajak
pelaku bisnis pariwisata, secara tidak langsungnya diambil dari biaya-biaya yang dikenakan pajak dari pembelian-pembelian wisatawan. Next, ada employment generation atau penciptaan lapangan kerja. Sekali lagi, karena bisnis pariwisata itu adalah multiplier sektor atau salah satu bisnis yang mempengaruhi sektor-sektor yang lain, maka secara otomatis dampak positif yang ditimbulkan yaitu dengan perkembangan penciptaan lapangan usaha. Salah satu contohnya, jika ada bisnis pariwisata, pasti bisnis yang lain akan ikut, seperti pengangkutan, akomodasi. Nah, dengan adanya bisnis-bisnis lain atau bisnis-bisnis pendukung lain yang berkembang mengikuti bisnis pariwisata, maka akan secara otomatis juga membantu menciptakan lapangan pekerjaan. Kayak di restoran, kan butuh pelayan yang banyak. Infrastruktur development atau pengembangan infrastruktur. Ada yang bisa kasih contoh dampak positif dari pengembangan pariwisata di bidang infrastruktur? Bu Rini hadir. Apa? Rini hadir. Tadi udah masuk. Oh, absen. Karena sinyal. Saya pikir mau jawab ini hadir. Ya, saya masukin absensi ya. Rini Umrah Hilyati. Mohon maaf Bu Nur Farida, contoh apa Bu? Sebentar ya. Oke. Contoh dampak positif pengembangan pariwisata terhadap infrastruktur. Seperti pembangunan jalan menuju ke objek pariwisata. Seperti yang kita tahu dulu ya, kalau di tempat saya sendiri, di Malang, dulu akses menuju ke pantai selatan itu susah sekali. Jadi jalannya tuh susah untuk dilalui, terus lebih banyak kayak lewat jurang-jurang. Terus jalannya juga bukan jalan aspal, tetapi seiring berkembangnya wisata pantai, apalagi di wilayah Malang Selatan, maka pembangunan infrastruktur jalannya sekarang itu sudah jauh lebih berkembang. Jadi kalau kalian main ke Balai Kambang, sekarang jalannya sudah bagus. Mau ke Goa Cina, itu jalannya juga sudah bagus. Kalau dulu jalannya itu kayak jalan kampung, yang masih pakai batu-batu bukan aspal, karena dulu untuk wisata pantai selatan sendiri juga nggak banyak terekspos. Terus seperti pembangunan jalan di daerah Gunung Kidul Jogja. Dulu kalau kita wisata ke Jogja pasti kan kalau nggak Prambanan, Borobudur, Malioboro, atau nggak ke wilayah keraton, museum-museum. Tapi seiring dengan perkembangan pariwisata di daerah Jogja, apalagi di daerah Gunung Kidul, bahkan sekarang kayak di Merapi juga ada off-road Merapi kan. Ke wilayah pantai di Gunung Kidul, kayak Pantai Indrayanti, terus ke Goa Pindul. Ada yang pernah ke Goa Pindul? Pernah, Bu. Belum, Nah, belum aku. Dulu Malioboro rame-ramenya pernah tuh sering. bagus. Gimana? Malioboro sering. Kalau ke Malioboro mah turun dari kereta ngelundung ya wis Malioboro. Iya. iya, Bu. Kalau ke Goa Pindul itu dulu aksesnya itu masih waktu awal-awal Goa Pindul itu aksesnya masih susah sih. Bener ada jalan, cuman jalannya itu masih belum yang mulus gitu. Itu saya terakhir ke sana tahun berapa ya? 2014-an lah. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah lebih bagus jalannya. Karena sekarang wisata di daerah Gunung Kidul sudah jauh lebih terekspos. Bahkan sekarang setelah apa itu perubahan wilayah Malioboro, orang-orang lebih senang kalau ke Jogja ke daerah Gunung Kidulnya.
Itu adalah salah satu contoh infrastruktur development karena adanya dampak pengembangan pariwisata. Jadi seiring berkembangnya waktu dengan banyaknya diekspos, apalagi perkembangan media sosial sekarang, dengan banyaknya diekspos tempat-tempat wisata baru, maka akan diikuti juga perkembangan infrastruktur di daerah wisata tersebut. Yang kelima, dampak positif dari pengembangan pariwisata ada development of local economies atau pengembangan ekonomi lokal. Pendapatan sektor pariwisata seringkali digunakan untuk mengukur nilai ekonomi pada suatu kawasan. Jadi, kalau dulunya suatu daerah tersebut tidak memiliki tempat atau tidak menjadi daerah tujuan wisata, maka dengan adanya tempat wisata atau objek-objek wisata dalam suatu kawasan, secara langsung juga akan mempengaruhi perkembangan ekonomi bagi masyarakat lokalnya. Kenapa? Ada yang bisa kasih alasan? Kenapa dengan berkembangnya suatu daerah wisata dalam satu kawasan bisa menimbulkan perkembangan bagi ekonomi masyarakat lokalnya? Kalau dihubungkan kemarin dengan daur hidup pariwisata. Alasannya? Karena Kalau menurut saya ya Bu ya, jadi di awal kita mengenalkan ada pariwisata di situ kan kayak dalam siklus daur hidup wisata di situ kan adanya masyarakat itu nantinya akan welcome, terus dia mampu bisa jualan. Nah, ketika dia jualan itu bisa membuka lapangan pekerjaan dan menurut saya kalau misalkan masyarakat setempatnya itu sudah kayak bisa beradaptasi dengan baik, nantinya secara otomatis lingkungan itu juga akan berkembang sih Bu gitu. bisa. Ada yang mau menambahkan? Izin Bu, nambahkan Bu. Boleh. Apa, Iya. Anggun? Menurut saya akan tumbuh ekosistem pariwisata Bu, sehingga terjadi perputaran uang di dalam situ Bu. Terjadi perputaran uang itu contohnya seperti? Membuka lapangan usaha, Bu. Mulai dari usaha UMKM-nya, kemudian transportasinya, hotel akomodasi, catering untuk makanan seperti itu Bu. Oke. Apa Fandi tadi mau menambahkan apa, Van? Ya, hampir sama kayak Mas Prawira Mas tadi. apa? Mas Prawira. Orang kenal Mas Prawira. Ya, Mas Prawira, Bu. Udah hampir sama. Apa tadi tambahnya? Ya itu Bu, muka resto, muka penginapan. Pokoknya Jadi menghasilkan secara uang lah. otomatis akan menjadi stimulus atau rangsangan di daerah tempat wisata tersebut untuk menimbulkan bisnis-bisnis pariwisata yang baru, entah sebagai bisnis pendukung atau bisnis yang akan terjun langsung ke industri pariwisatanya atau berhubungan dengan industri pariwisatanya. Seperti hotel. Kalau hotel kan mungkin karena terlalu mahal, kemarin kan kalau hotel biasanya lebih banyak didominasi oleh pihak-pihak swasta yang menginvestasi. Kemarin bentuknya apa kalau yang masih diusahakan oleh masyarakat lokal? Bentuk hotelnya berupa Villa. Penginapan. Atau Penginapan, Bu. penginapan, Homestay. homestay. Itu kan banyak itu. Kalau kalian ke daerah pantai di Banyuwangi, ada yang pernah ke Pulau Merah? Di Belum Malang banyak. pernah. Cuma lewat tok Bu. Banyuwangi. Belum pernah. Oh, belum pernah. Pulau Oh, Merah kalian bukan pernah main Madura, Bu. semua kayaknya ya? Pernah, Bu. Oh, pernah. Kalau kalian ke daerah Pulau Merah, Pantai Pulau Merah di Banyuwangi, di sana itu kalau kalian nyari yang hotel, benar hotel itu masih belum ada.
Jadi dengan berkembangnya pantai wisata Pulau Merah itu, sekarang kan itu berkembang ya. Orang-orang kalau ke Banyuwangi pengen ke Pulau Merah. Kalau ke Teluk Ijo itu biasanya hanya untuk kaum-kaum muda karena akses menuju ke Teluk Ijo itu harus melewati belakang tebing lagi. Bu Ida kok tahu? Iya, saya soalnya sudah pernah ke Teluk Ijonya. Jadi kalau ke Pulau Merah, itu kalau kalian nyari yang hotel, bener-bener hotel nggak ada. Di situ kebanyakan adalah homestay. Jadi masyarakat lokal daerah situ yang menyediakan kamar. Jadi kayak kamar-kamar gitu. Jadi kayak misalnya punya rumah, terus kamarnya lebih dari 2 atau lebih dari 3. Nah, sisa lebihnya itu dibuat homestay. Itu adalah salah satu bentuk development of local economies. Jadi membantu atau merangsang perkembangan ekonomi dari masyarakat lokalnya di sekitar kawasan pariwisata.